Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Anissa Siono SSI MM selaku dosen pembimbing. Yang terhormat Bapak Ibu dosen selaku dosen moderator. Tak lupa teman-teman audiens yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Vivin Mafiroh dengan NIM belakang 267. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kajian pengembangan bisnis saya, yaitu pendirian unit bisnis kaldu jamur pada Agro Jamur Pabuaran, Kabupaten Banyumas. Latar belakang saya mengambil judul ini yaitu Agro Jamur Pabuaran merupakan salah satu produsen terbesar penghasil jamur tiram di Kabupaten Banyumas. Rata-rata hasil panennya untuk grade A yaitu sebesar 1.570,7 kg dan rata-rata hasil panen untuk grade B adalah 554 kg per bulannya. Hasil panen tersebut dapat mendukung dalam pemenuhan bahan baku pembuatan kaldu jamur. Selain itu, saya telah mensurvei sebanyak 84% penduduk di Kecamatan Purwokerto Utara tertarik dengan adanya pengolahan jamur tiram, sehingga pangsa pasar kaldu jamur ini telah ada. Menurut Sumarmi tahun 2006, kandungan asam glutamat pada jamur akan menghasilkan rasa gurih dan lezat. Konsumsi jamur tiram selama 3 minggu dapat menurunkan kadar kolesterol hingga 40%. Diperkuat dengan Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas pada tahun 2018, konsumsi bumbu penyedap masakan mengalami peningkatan sebesar 3,6% dari tahun sebelumnya. Hal tersebut menjadi peluang bagi perusahaan untuk membuat kaldu dengan berbahan dasar jamur tiram. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai keragaan perusahaan. Saya melakukan PKL di Agro Jamur Pabuaran. Agro Jamur Pabuaran berdiri sejak tahun 1991 oleh Pak Taufikur Rahman. Perusahaan ini merupakan perusahaan perorangan yang bergerak di bidang pertanian yaitu budidaya jamur. Kegiatannya meliputi pembibitan, pembuatan media tanam, budidaya jamur, pemanenan, pemasaran, pelatihan, dan konsultasi. Untuk struktur organisasinya, Agro Jamur Pabuaran terdiri dari pemilik, supervisor, bagian sterilisasi, bagian produksi, bagian inokulasi, bagian pemeliharaan dan panen, bagian pemasaran dan pembibitan. Perusahaan ini memiliki jumlah tenaga kerja sebanyak 19 orang. Untuk sumber daya fisik, Agro Jamur Pabuaran memiliki total lahan seluas 3.300 meter persegi yang terbagi di beberapa tempat yang berbeda. Lahan seluas 3.000 meter persegi dijadikan tempat untuk budidaya jamur, sedangkan luas lahan 300 meter persegi digunakan sebagai tempat pembibitan, pemasaran, dan administrasi. Bangunan yang terdapat pada perusahaan ini meliputi kumbung jamur, ruang produksi, ruang inokulasi, ruang pembibitan, ruang pengemasan, kantor, dan toilet. Peralatan dan mesin yang digunakan merupakan peralatan yang semi modern. Hari kerja perusahaan adalah hari Senin sampai Sabtu dan waktu kerja dimulai pada pukul 7.30 sampai 16.00. Untuk sumber daya keuangannya, pada Agro Jamur Pabuaran berasal dari modal pribadi. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Pada Agro Jamur Pabuaran memiliki salah satu permasalahan, yaitu belum adanya pengolahan jamur tiram grade B. Ditinjau dari faktor internal, terdapat kekuatan, yaitu produksi jamur tiram yang tinggi. Dan ditinjau dari faktor eksternal, terdapat peluang, yaitu perubahan gaya hidup masyarakat yang memperhatikan kesehatan. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang, masyarakat diharuskan untuk berperilaku hidup sehat. Mengganti penyedap rasa dengan kaldu jamur merupakan salah satu perilaku hidup bersih dan sehat. Tinjauan tersebut menghasilkan rencana pendirian unit bisnis baru, yaitu usaha kaldu jamur, yang akan dianalisis melalui aspek finansial dan non-finansial. Selanjutnya yaitu perencanaan produk. Perencanaan produk dari usaha ini menggunakan analisis bisnis plan. Menurut Yohana tahun 2015, bisnis plan merupakan sarana sistematis dalam mempertajam ide bisnis. Pendirian unit bisnis kaldu jamur memiliki merek dagang yaitu kaldu P4S. Makna dari penamaan P4S adalah berasal dari Agro Jamur Pabuaran yang di depan nama perusahaan terdapat kata P4S, yaitu Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya. Alasan tersebut digunakan karena sudah banyak masyarakat yang telah mengenal perusahaan Agro Jamur Pabuaran, sehingga akan lebih mudah untuk diingat. Produk ini juga dikemas menggunakan saset plastik dengan berat bersih 100 gram. Pemilihan ini didasarkan pada hasil kuesioner yang telah disebar. Di sini terdapat kemasan produk tampak depan dan tampak belakang yang berisi tentang informasi produk. Berikutnya, saya akan membahas tentang perencanaan pasar dan pemasaran. Di sini terdapat STP dan 4P.
Untuk STP yang pertama yaitu segmentasi, dan segmentasi ini dibagi ke dalam 3 kelompok. Yang pertama yaitu segmentasi demografis, laki-laki dan perempuan usia 23 tahun ke atas, serta masyarakat dengan ekonomi menengah ke atas. Kedua, geografis, wilayah Kabupaten Banyumas dan kabupaten sekitar. Dan yang ketiga yaitu psikografis, masyarakat yang menginginkan pola hidup sehat. Untuk STP yang kedua yaitu targeting, masyarakat dewasa yang memiliki usia 23 tahun ke atas, serta masyarakat yang menginginkan pola hidup sehat. Sedangkan positioningnya, kaldu jamur P4S ini memiliki tagline yaitu dibuat dari jamur asli. Selanjutnya, bauran pemasaran, yaitu 4P. P yang pertama adalah produk kaldu P4S ini dibuat tanpa pengawet dan monosodium glutamat. P yang kedua adalah price. Harga yang ditawarkan adalah 9.250 per pieces, diperoleh dari HPP. Dan P yang ketiga adalah place, tempat produksi satu lokasi dengan perusahaan agar rantai bahan baku pendek. Pendistribusian produk ke minimarket dan supermarket yang ada di Kabupaten Banyumas dan sekitarnya. Serta P yang terakhir yaitu promotion. Promosi dilakukan secara langsung, media sosial, dan e-commerce. Selanjutnya yaitu perencanaan produksi. Kapasitas produksi pada tahun pertama sebesar 19.152 pieces. Proses produksi ini dilakukan sebanyak 4 kali dalam 1 minggu. Pada tahun pertama dilakukan selama 9 bulan karena masih ada masa persiapan. Pada tahun kedua sampai tahun kelima, produksi meningkat menjadi 23.408 pieces per tahun karena produksi dilakukan selama 12 bulan. Proses produksi kaldu jamur dimulai dari persiapan bahan baku. Bahan baku yang digunakan yaitu jamur tiram grade B, bawang bombay, bawang putih, wortel, gula, dan garam. Selanjutnya yaitu persiapan peralatan, pembersihan bahan baku, pengeringan, pencampuran, penghalusan, pengemasan, dan pemasaran produk. Selanjutnya yaitu analisis permintaan dan penawaran. Hasil kuesioner terhadap 43 responden menunjukkan bahwa 84% responden di Kecamatan Purwokerto Utara menggunakan kaldu atau penyedap rasa ketika membuat masakan. Jumlah penduduk di Desa Pabuaran berjumlah 7.083, maka jumlah tersebut dikalikan 84% menghasilkan 5.950. Dalam sebulan, konsumen melakukan pembelian kaldu jamur 1 kali dan berat kemasan 100 gram. Hasil survei menunjukkan 74% responden tertarik untuk membeli produk kaldu jamur. Maka, perkiraan jumlah permintaan yaitu 74% dikali 5.950 menghasilkan 4.400 bungkus per bulannya. Sehingga diperoleh permintaan 4.403 ini dibagi 25 hari dan permintaan perharinya yaitu 177 bungkus. Produk kaldu jamur melakukan penawaran dengan jumlah produksi 19.116 bungkus pada tahun pertama atau 75% dari total permintaan. Dan pada tahun kedua sampai tahun kelima, jumlah produksinya adalah 23.408 atau 93% dari total permintaan. Berikutnya perencanaan organisasi dan manajemen. Unit bisnis kaldu P4S ini masih berada di bawah tanggung jawab Agro Jamur Pabuaran. Karena kegiatan pendirian bisnis ini tidak membentuk organisasi baru, melainkan melakukan penambahan bidang, yaitu bidang pengolahan dengan merekrut tenaga kerja sebanyak 3 orang, yang bertanggung jawab atas produksi dan pemasaran. Selanjutnya yaitu perencanaan kolaborasi. Kolaborasi yang akan dilakukan pada pendirian unit bisnis kaldu jamur, yaitu menjalin kerjasama dengan toko, minimarket, dan supermarket yang sebelumnya telah bekerjasama dengan Agro Jamur Pabuaran. Selain itu, perusahaan juga akan menjalin kerjasama dengan agen pengemasan dan agen bahan baku pendukung, agar ketersediaan bahan baku ini tetap kontinu. Selanjutnya yaitu analisis finansial. Analisis finansial pada unit bisnis kaldu P4S menggunakan beberapa asumsi. Model yang digunakan berasal dari modal sendiri. Umur bisnis yang digunakan adalah 5 tahun, berdasarkan pada umur ekonomis mesin food hydrator dan mesin disc mill sebagai peralatan utama pada pembuatan kaldu jamur. Bangunan yang digunakan pada proses produksi menggunakan sewa. Tingkat suku bunga atau diskon rate yang berlaku adalah 3,5% pada Maret tahun 2021. Nilai pajak yang dibebankan sebesar 0,5%. Produksi pada tahun pertama dilakukan selama 9 bulan, sedangkan pada tahun kedua sampai tahun kelima, produksi dilakukan selama 12 bulan. Perusahaan memproduksi dari hari Senin hingga Kamis. Harga produk kaldu jamur ini berdasarkan penghitungan HPP dan harga bahan baku di pasar. Penyusutan investasi dihitung berdasarkan metode garis lurus dan nilai sisa dihitung berdasarkan harga yang berlaku di wilayah setempat.
Selanjutnya yaitu biaya investasi. Biaya investasi yang dikeluarkan dalam pendirian unit bisnis Kaldu P4S ini digunakan untuk keperluan sarana dan prasarana. Total biaya investasi yang dikeluarkan sebesar Rp63.708.000. Selanjutnya terdapat biaya variabel. Biaya variabel terdiri dari biaya bahan baku, kemasan, kardus, bensin, dan tenaga kerja. Total biaya variabel pada unit bisnis Kaldu P4S ini pada tahun pertama sebesar Rp127.260.000. Sedangkan di tahun kedua sampai tahun kelima sebesar Rp169.680.000. Selanjutnya terdapat biaya tetap. Biaya tetap terdiri dari biaya sewa bangunan, THR karyawan, pulsa, biaya pemeliharaan, listrik dan air, pajak motor, servis motor, promosi, dan penyusutan. Total biaya tetap yang dikeluarkan sebesar Rp35.049.000. Setelah mengetahui biaya investasi, biaya variabel, dan biaya tetap, saya melakukan analisis cash flow. Didapatkan NPV sebesar Rp70.196.575 dan IRR-nya yaitu 59,2%, serta ada net BC yaitu 2,55 dan payback period 2 tahun 6 bulan. Indikator tersebut dapat dikatakan layak karena telah memenuhi syarat kelayakan suatu bisnis. Selanjutnya terdapat nilai laba rugi. Laba bersih sebelum pajak pada tahun pertama sebesar Rp17.683.667. Setelah dikurangi pajak 0,5% menghasilkan Rp17.595.248. Laba bersih sebelum pajak pada tahun kedua sampai tahun kelima sebesar Rp34.315.667. Setelah dikurangi pajak 0,5% menghasilkan Rp34.084.088. Untuk switching value pada unit bisnis Kaldu P4S ini memiliki komponen yang pertama, penurunan harga Kaldu P4S ini hanya dapat ditolerir sebesar 6,95%. Dan komponen kedua yaitu kenaikan biaya jamur tiram dapat ditolerir sebesar 22,11%. Selanjutnya yaitu simpulan dan saran. Untuk kesimpulannya, rumusan ide pendirian unit bisnis Kaldu P4S ini dilakukan berdasarkan analisis SWOT dan bisnis plan. Berdasarkan analisis finansial yang telah dilakukan dengan perhitungan cash flow, ide pendirian unit bisnis Kaldu P4S ini layak untuk dilakukan. Serta saran yang perlu dilakukan perusahaan yaitu meningkatkan aspek promosi yang dapat menarik perhatian para konsumen. Produk olahan ini akan tetap mendapat tempat di pasar dengan membuat inovasi produk. Selain itu, segmentasi pasar dari produk kaldu jamur ini lebih diperluas agar pangsa pasarnya lebih banyak. Sekian, itulah presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.